Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan, hari Jumat, tanggal 24 November 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 1-8 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk melaksanakan kegiatan kami hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami, melindungi kami. Kami akan membaca firman-Mu, ya Roh Kudus kuasai kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepada aku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema untuk kita renungkan, hidup yang sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Hidup yang sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Tuo si turu pak porayana siapa enggak pangratana puang matuah. Ibu bapak, saudara-saudara, dari firman ini kita melihat bagaimana kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang. Seperti langit yang baru dan bumi yang baru, kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, kemah Allah, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan ini merupakan berita nubuatan. Berita nubuatan adalah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penulis kitab Wahyu mendapatkan penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang baru. Ungkapan-ungkapan ayat ini menjadi berita pengharapan yang didasarkan atas iman umat Kristen mula-mula. Mereka sungguh-sungguh memiliki iman yang kokoh, yang teguh di tengah-tengah pergumulan penganiayaan yang bagaikan badai dan gelombang yang dahsyat yang menderu waktu itu. Badai dan gelombang bergoncang keras dan telah memakan korban yang cukup banyak. Tetapi umat Kristen mula-mula terus bertahan dalam iman kepada Kristus, yang akhirnya melalui berita kitab Wahyu ini iman mereka semakin kokoh, semakin kuat. Di tengah penderitaan, penganiayaan, berita kitab Wahyu ini
telah menjadi berita penguatan dan pengharapan bagi umat Kristen mula-mula. Pengharapan tentang kehidupan di masa yang akan datang telah menjadikan mereka sebagai orang yang kuat dapat menghadapi kehidupan kekinian, kehidupan masa kini, dan kehidupan yang waktu itu pergumulan yang mereka hadapi. Mereka tidak menjadi takut lagi atas berbagai ancaman. Iman mereka tetap kokoh sekalipun mereka harus mati. Luar biasa. Kita tidak dapat berpikir dan bertindak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Hidup akan terus berlangsung dengan berbagai tantangan dan pergumulan, itu pasti. Memang tantangan dan pergumulan dan persoalan-persoalan atau ancaman yang dihadapi jemaat mula-mula berbeda dengan tantangan kita sekarang. Tetapi persoalan hidup tidak pernah selesai. Apakah itu bersifat pribadi, apakah itu bersifat komunal, bersifat keluarga, bersifat jemaat, dan dalam keseluruhan masyarakat. Hal yang penting yang kita pelajari dari bagian Alkitab ini bahwa kita harus memiliki pengharapan. Karena pengharapan yang didorong oleh iman tidak saja harus berfokus pada persoalan-persoalan yang terjadi masa kini, tetapi juga pada kehidupan yang kekal. Persoalan hidup tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa menghadapinya, tentu dengan bersama Tuhan. Optimisme hidup seperti ini harus terus-menerus terbangun dalam kehidupan kita menyikapi hidup ini. Kalau kehidupan kita masa lalu atau masa kini, mungkin kita mengatakan gagal. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Kita berpikir dan bertindak optimis bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita harus kembali bekerja keras. Kita harus berusaha dengan keras. Kita harus belajar mendisiplinkan diri. Kita harus bertanggung jawab. Sikap-sikap ini akan menjadikan kita menjalani hidup dengan iman dan berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Merebut apa yang kita rindukan. Menggapai apa yang kita dambakan. Sikap hidup ini akan mendorong kita untuk merebut peluang-peluang yang ada. Itulah yang diharapkan bahwa kita sedang berupaya untuk hidup menata, mengatur hidup sesuai kerajaan Allah. Marilah kita meyakini hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi orang yang menghormati dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang sukses atas apa yang kita cita-citakan, kita mau pakai kesuksesan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita dan akhirnya semua kerja keras kita, semua pekerjaan kita, semua kedisiplinan kita, semua tanggung jawab kita akan memberi pengharapan kita pada hidup yang sesungguhnya. Itulah hidup yang kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Apa saja yang diperbarui oleh Tuhan? Pertama, seluruh ciptaan. Bumi yang sudah rusak, langit yang sudah bolong, yang atmosfernya tidak bagus lagi, tubuh yang sakit dan cacat, dan semua ciptaan lain pasti akan diperbarui. Yang kedua, yang diperbarui adalah relasi antar kita umat manusia dengan sesama kita. Relasi manusia dengan Allah pada waktu itu adalah segala benci, segala iri hati, segala sakit hati, segala kemarahan, segala gejolak emosi yang membara dalam kehidupan kita arahkan kepada sesama. Itu akan dihapuskan. Selain itu, hubungan kita dengan Allah yang tadinya terhalang oleh dosa bisa terpulihkan seperti sedia kala. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Yang ketiga, tidak ada lagi kerusakan. Jadi apa yang sudah diperbaharui tidak akan rusak lagi. Kerusakan menjadi ada di muka bumi dimulai saat masuknya dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa,
Di sana nanti tidak ada lagi dosa. Karena itu tidak ada lagi kerusakan. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita sungguh mengikuti menata kehidupan kita. Menata kehidupan ini sesuai dengan kerajaan Allah. Karena Allah sedang mempersiapkan kota yang baru, Yerusalem yang baru, supaya kita bisa masuk dan kita bisa menikmatinya. Karena tidak rusak lagi. Sungguh luar biasa, sungguh indah kuasa kasih Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengatur dan menata kehidupan ini. Agar kehidupan kami, kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Agar hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan Tuhan begitu baik. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai persoalan hidup. Kami berdoa untuk aktivitas kami sebagai pegawai, sebagai birokrat, sebagai ASN, sebagai guru, sebagai buruh, sebagai petani. Apapun profesi kami, dengan iman kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit penyakit atau dalam masa tua, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, agar mereka juga boleh menikmati kuasa kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan senantiasa kami alami dan kami rasakan. Terimalah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.